Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 579 kita akan pergi malam ini. Chelsea terdiam sesaat setelah mendengar apa yang dikatakan Marsha. Dia mengerjapkan matanya yang besar dan indah beberapa kali, lalu melihat Morgan dari atas sampai ke bawah. Ekspresi wajahnya tampak ragu-ragu dan dia sepertinya tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Kak Chelsea, semuanya sudah seperti ini, apalagi yang kamu ragukan? Teriak Marsha tak sabar. Chelsea membuka mulutnya dan ingin berbicara. Kamu kenapa? Cara yang bisa kupikirkan untukmu sekarang adalah cara terbaik. Jika kamu ragu lagi, kamu mungkin akan menikahi Daniel. Apa kamu benar-benar berencana untuk menikahi seseorang seperti Daniel? Teriak Marsha dengan mata melotot. Setelah mendengar apa yang dikatakan Marsha barusan, ekspresi wajah Chelsea seketika berubah. Lebih baik dia dibunuh langsung oleh keluarganya daripada harus menikahi Daniel. Chelsea kemudian menatap lurus ke arah Morgan, lalu bertanya dengan lembut, "Morgan, apa kamu punya pacar?" Petik 2. "Ya, aku sudah punya pacar." Morgan menjawab tanpa berpikir. Namun, tepat ketika Morgan hendak menolak, Marsha buru-buru berteriak, "Astaga, lalu kenapa jika kamu punya pacar? Aku hanya ingin kamu berpura-pura menjadi pacar Kak Chelsea, bukan pacar 8 ungguhan. Ketika masalah ini selesai, kamu bisa melakukan apa saja yang kamu inginkan. Tidak akan ada yang peduli sama sekali tentangmu." Ketika Morgan mendengar kata-kata Marsha, ekspresi wajahnya tampak semakin tidak berdaya, karena dia benar-benar tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Morgan membuka mulutnya untuk berbicara. "Marsha, sebenarnya kupikir, apa yang kamu pikirkan? Tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan Kak Chelsea barusan? Ayah Kak Chelsea ingin Kak Chelsea menikah dengan seorang B**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 *
membuang sedikit waktu untuk mengubah nasib Kak Chelsea. Menyelamatkan kehidupan seseorang itu adalah tindakan yang mulia. Kamu tidak akan begitu kejam dan berhati dingin, kan? Kita bertiga adalah teman, apa kamu tidak ingin membantu temanmu? Sergah Marsha dengan nada agak memaksa sebelum Morgan sempat menyelesaikan kata-katanya. Setelah mendengar kata-kata Marsha, ekspresi di wajah Morgan hanyalah ketidakberdayaan. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa sekarang. Jika dia menolak permintaan gadis itu, tentu akan sangat tidak manusiawi, tetapi Morgan benar-benar tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Morgan ragu-ragu, lalu berkata dengan suara rendah, "Aku harus kembali ke kampus besok pagi, dosenku hanya memberiku libur 1 hari. Jika kamu ingin aku berpura-pura menjadi pacarmu, kita hanya bisa bertemu keluargamu malam ini." Sebenarnya, ketika Morgan mengatakan ini, dia hanya mencoba untuk mengelak. Lagi pula sudah sangat larut, dan dia pikir Chelsea juga tidak akan membawanya pulang. Namun, yang mengejutkan Morgan adalah Marsha setuju dan bahkan sangat senang. Sementara Chelsea sepertinya tidak berniat menghentikan Marsha. Jelas terlihat bahwa dia setuju dengan ide gila yang ditawarkan Marsha. "Baiklah, ayo kita lakukan malam ini. Bagaimanapun, masalah ini harus segera diselesaikan. Selain itu, Kak Chelsea bisa pulang lebih awal," tukas Marsha. Melihat ekspresi wajah kedua gadis ini, Morgan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Ketika Morgan melihat Chelsea sebelumnya, dia memang berpikir ada yang salah dengan gadis cantik berwajah dingin itu. Akan tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan terlibat lebih jauh dan akan menghadapi masalah seperti sekarang ini. Morgan benar-benar tidak bisa lagi untuk menolak. Apalagi dia hanya perlu berpura-pura menjadi pacar Chelsea selama 1 malam. Morgan pikir hal itu tidak akan menunda apapun, jadi dia pun akhirnya mengangguk setuju, dan berkata, "Baiklah, jika malam ini, aku bisa pergi dan membantu." "Baguslah kalau begitu," teriak Marsha senang. Dia dengan cepat mengulurkan tangan dan menarik Chelsea untuk berdiri, lalu berkata kepada Chelsea, "Kak Chelsea, apa yang kamu lakukan? Jangan diam saja, ayo cepat bawa Morgan ke rumahmu sekarang." Chelsea ragu-ragu dan berkata dengan lembut kepada Morgan, "Morgan, apa kamu benar-benar tidak keberatan? Jika kamu tidak ingin pergi, kamu tidak harus pergi. Lagi pula, itu masalahku." Morgan tidak punya cara untuk menolak Chelsea saat ini, jadi dia hanya bisa menjawab tanpa daya. "Sebaiknya aku pergi ke sana. Lagi pula, aku menganggur sekarang.
Jika aku benar-benar dapat membantumu, maka bisa dianggap aku telah melakukan hal yang baik. Baiklah kalau begitu. Chelsea mengangguk lembut dan kemudian membawa Marsha dan Morgan keluar dari kamar hotel. Morgan awalnya bermaksud untuk mengajak Alvano, tetapi dia pikir dia hanya akan berpura-pura menjadi pacar Chelsea. Jika dia mengajak Alvano, bagaimana dia akan menjelaskan identitas Alvano pada keluarga Chelsea? Selain itu, identitas Alvano juga cukup istimewa. Jika ayah Chelsea sampai mengenali Alvano, itu pasti akan lebih merepotkan. Karena itu, Morgan tidak ingin mengajak Alvano pergi bersamanya. Lagi pula, Alvano sudah berkelahi dengan banyak orang hari ini, jadi lebih baik Morgan membiarkan dia istirahat. Morgan kemudian mengikuti dua gadis tadi, Chelsea dan Marsha, keluar dari hotel, lalu menghentikan taksi dan melaju menuju rumah Chelsea. Setengah jam kemudian, Morgan, Chelsea, dan Marsha melaju ke arah sebuah kompleks villa di kota Bondowoso. Marsha khawatir dia tidak akan nyaman berada di sana. Bagaimanapun juga masalah ini menyangkut masa depan Chelsea, jika dia ikut masuk dan terlalu ikut campur, sepertinya bukanlah hal baik. Jadi daripada berjalan ke villa bersama Chelsea dan Morgan, dia memilih untuk berdiri di pintu villa dan menunggu dengan tenang. Meskipun Morgan tidak terlalu mengenal harga villa di kota Bondowoso, tetapi dia yakin harga villa ini sudah pasti tidak murah. Saat ini, ekspresi wajah Chelsea terlihat sangat gugup. Sepertinya dia sedang memikirkan bagaimana menghadapi ayah dan kakeknya nanti. Apa yang harus dia katakan pertama kali saat bertemu mereka dan bagaimana cara dia meyakinkan mereka jika mereka tidak percaya tentang hubungannya dengan Morgan dan tetap memaksanya untuk menikahi pria seperti Daniel. Untuk menghindari situasi canggung, Morgan berinisiatif untuk mengobrol dengan Chelsea. Aku tidak menyangka keluargamu benar-benar kaya dan tinggal di villa yang begitu mewah, ujarnya berbasa-basi. Biasa saja, aku sebenarnya tidak punya uang di keluargaku. Kakekku yang memberikan villa ini kepada ayahku, dan seluruh kompleks ini kebetulan memang dikembangkan oleh perusahaan kakekku, jawab Chelsea dengan tenang. Morgan hanya tersenyum tipis setelah mendengar ini, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Chelsea awalnya berpikir bahwa Morgan akan sangat terkejut ketika dia mengetahui tentang situasi keluarganya. Akan tetapi dia tidak menyangka bahwa Morgan hanya tersenyum dan tidak bertanya ataupun menunjukkan keterkejutan sedikitpun. Namun, kemudian Chelsea juga berpikir bahwa Morgan adalah pengawal Johnson, dan dia pasti sudah melihat banyak hal mewah di dunia ini, jadi sangat wajar jika dia tidak merasa terkejut saat ini. Gadis itu tidak tahu bahwa villa seperti itu bukanlah villa mewah di mata orang seperti Morgan. Dibandingkan dengan Imperial Villa nomor 1 milik Morgan di Royal Garden Villa, villa ini terlalu biasa-biasa saja untuk dibicarakan.